Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Murtado. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah. Ingin mempresentasikan makalah yang berjudulkan Pembukaan Al-Quran. Yang pertama, pembukaan Al-Quran. Pembukaan Al-Quran merupakan salah satu momen paling krusial dalam bersejarah Islam. Proses ini tidak hanya memastikan pelestarian teks suci ini, tetapi juga memperkuat pondasi agama Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai alasan pembukaan Al-Quran. Yang pertama, pelestarian wahyu. Al-Quran sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah hidup bagi umat Islam. Sejak awal penurunannya, ayat-ayat Al-Quran telah dihafal dan dituliskan pada berbagai media seperti pelepah kurma, tulang, dan kulit hewan. Namun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncul kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran karena banyak penghafal Al-Quran dalam kurung hafid yang gugur dalam perang. Yang kedua, menghindari perbedaan bacaan. Pembukaan Al-Quran juga bertujuan untuk menghindari perbedaan dalam membaca Al-Quran yang dapat timbul dari variasi lisan. Dengan adanya satu mushaf standar, umat Islam di seluruh dunia dapat membaca Al-Quran. Yang kedua, menghindari perbedaan bacaan. Pembukaan Al-Quran juga bertujuan untuk menghindari perbedaan dalam membaca Al-Quran yang dapat timbul dari variasi lain. Dengan adanya satu mushaf standar, umat Islam di seluruh dunia dapat membaca dan mempelajari Al-Quran dengan bacaan yang konsisten dan terjaga kemurniannya. Yang ketiga, menyikapi pertumbuhan umat Islam. Sering datangnya pertumbuhan dan ekspansi umat Islam ke berbagai wilayah menjadi penting untuk memiliki suatu versi Al-Quran yang standar agar ajaran-ajaran Islam dapat dipelajari dan diikuti dengan cara yang seragam dimanapun berada. Yang keempat, respon terhadap peristiwa bersejarah. Peristiwa seperti perang Yamamah yang menyebabkan banyak penghafal Al-Quran gugur memicu kebutuhan mendesak untuk mengumpulkan dan membukaan Al-Quran. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa teks suci ini tidak hilang atau terdistorsi seiringnya waktu. Yang kelima, inisiatif para sahabat. Sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab memainkan peran penting dalam mendorong pembuatan Al-Quran. Mereka menyadari pentingnya tindakan ini untuk melestarikan ajaran Islam dan memastikan bahwa generasi mendatang akan memiliki akses teks yang otentik. Yang keenam, standarisasi teks. Pembukaan Al-Quran juga bertujuan untuk menyatakan umat Islam dengan standarisasi teks yang memungkinkan umat Islam dari berbagai latar belakang untuk beribadah dan belajar dari sumber yang lain. Yang ketujuh, memperkuat fondasi agama. Dengan pembukaan Al-Quran, fondasi agama Islam diperkuat karena teks suci ini menjadi lebih mudah diakses dan dipelajari. Mungkin penyebaran dan pemahaman ajaran Islam yang lebih sedikit. Dan selanjutnya yaitu proses pembukaan Al-Quran. Proses pembukaan Al-Quran adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang melibatkan beberapa tahapan dan tokoh kunci. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai proses pembukaan Al-Quran. Yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Setiap kali wahyu turun, Nabi Muhammad SAW membacakan dan mengajarkan kepada para sahabat serta memerintahkan mereka untuk menghafalkan. Beberapa sahabat yang pandai menulis juga meminta untuk mencatat ayat-ayat tersebut di pelepah pohon kurma, kepingan tulang, dan lempengan batu. Tulisan-tulisan ini disampaikan di rumah Nabi Muhammad SAW
dan di tempat-tempat lain oleh para sahabat. Yang kedua, periode Khalifah Abu Bakar. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terjadi perang Yamamah yang menyebabkan gugurnya banyak penghafal Al-Quran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan hilangnya Al-Quran. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Abu Bakar menunjuk Zaid bin Thabit, seorang sahabat yang juga merupakan penulis wahyu, untuk memimpin proyek pembukaan Al-Quran. Zaid mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dengan berpegang pada tulisan yang tersimpan di rumah Rasul, hafalan para sahabat, dan naskah-naskah yang ditulis para sahabat untuk diri mereka sendiri. Yang ketiga, periode Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan melanjutkan upaya pembukuan Al-Quran dengan mengumpulkan semua naskah dan hafalan yang ada disusun menjadi satu mushaf standar. Proses ini dikenal sebagai penyusun mushaf Utsmani. Utsmani mengirimkan salinan mushaf ini ke berbagai wilayah kekuasaan Islam yang memastikan keseragaman bacaan dan menghindari perbedaan antara mungkin timbul dari variasi lain. Yang selanjutnya, tokoh-tokoh dalam pembukaan Al-Quran. Yang pertama yaitu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah salah satu sahabat Nabi yang dikenal sebagai penulis wahyu. Dia ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar untuk memimpin proyek pembukuan Al-Quran. Zaid memiliki tugas untuk mengumpulkan ayat Al-Quran dan berbagai media, menyimpan dan menghafal para sahabat, serta menyusun menjadi satu mushaf yang lengkap. Yang kedua, Khalifah Abu Bakar. Sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar memulai proyek pembukuan Al-Quran atas saran Umar bin Khattab. Dia mengakui pentingnya mengumpulkan dan menyusun ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya tersebar. Yang ketiga, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang kemudian menjadi khalifah kedua adalah orang yang menyusulkan ide pembukuan Al-Quran kepada Abu Bakar. Kekhawatirannya akan hilangnya Al-Quran setelah banyak penghafal gugur dalam perang menjadi alasan utama usulannya itu. Dan yang keempat, Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memainkan peran penting dalam standarisasi mushaf Al-Quran. Dia membentuk tim yang bertugas menyusun dan menstandarisasi naskah Al-Quran yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Tim ini terdiri dari Zaid bin Thabit, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris yang bekerja bersama untuk menghasilkan mushaf yang seragam dan resmi. Yang kelima, Sa'id bin Al-As dan Abdurrahman bin Al-Hajj. Mereka adalah anggota tim yang dibentuk untuk Khalifah Utsman untuk membentuk Zaid bin Thabit dalam memproses standarisasi mushaf Al-Quran. Yang keenam, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Abu Zaid. Selain Zaid bin Thabit, ada beberapa sahabat lain yang dikenal sebagai penulis Al-Quran pada masa itu, termasuk Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'bah, dan Abu Zaid. Mereka berperan dalam mencatat wahyu yang turun selama masa hidup Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari kesimpulan makalah yang saya baca ini, pembukaan Al-Quran adalah peristiwa momental dan sejarah Islam yang memiliki dampak mendalam terhadap pelestarian dan penyebaran ajaran Islam. Proses ini tidak hanya memastikan bahwa teks suci ini tersimpan dengan aman untuk generasi mendatang, tetapi juga memperkuat pondasi agama dengan menyediakan sumber yang konsisten dan autentik bagi umat di seluruh dunia. Pembukaan Al-Quran adalah bukti dari komitmen umat Islam terhadap pelestarian dan penyebaran ajaran agama mereka. Ini adalah proses yang dilakukan dengan penuh pertimbangan, ketentuan, dan rasa tanggung jawab yang besar, yang hasilnya kita nikmati hingga saat ini.
Pembukaan Al-Quran tidak hanya penting bagi umat Islam, tetapi juga merupakan warisan berharga bagi dunia dalam memahami sejarah dan evolusi teks-teks religius. Mungkin sekian dari presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.